Halo, penikmat alur film. Selamat datang di kanal Alur Film. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film yang bercerita tentang sekelompok polisi yang berusaha membongkar misteri kematian kapten mereka, sekaligus menguak skandal korupsi para polisi di Miami. Langsung saja, inilah kisah lengkapnya. Cerita dimulai saat seorang kapten polisi bernama Jackie. Ia dihubungi oleh seorang informan. Si informan sedang gelisah, takut, dan tak tahu harus berbuat apa. Saat rumahnya tiba-tiba dijadikan tempat menyembunyikan uang hasil sitaan kartel, Jackie pun meyakinkannya agar tetap tenang dan Jackie akan segera menuju lokasinya. Akhirnya, informan tersebut membocorkan lokasi penyimpanan uang itu kepada Jackie. Don't trust anyone. Namun nahas, saat Jackie tiba di lokasi, ia justru disergap oleh dua orang misterius. Terjadi baku tembak antara Jackie dan orang misterius itu. Jackie yang terdesak karena melawan dua orang, akhirnya berhasil dilumpuhkan. Namun sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Jackie sempat mengirim pesan rahasia kepada anggotanya yang bernama Danny. Mengenai lokasi uang tersebut, Jackie pun langsung membuang ponselnya untuk menghilangkan jejak. Akhirnya, Desi tewas dieksekusi oleh pria misterius itu. Beberapa hari kemudian, tim Jackie yang terdiri dari Danny, Jedi, Ro, Numa, dan Lolo. Mereka diperiksa oleh FBI. Mereka diinterogasi soal kematian kapten mereka. Jackie diduga tewas setelah melakukan penggerebekan kartel karena uang sitaan tersebut hilang tanpa jejak. FBI mencurigai ada keterlibatan orang dalam yang mengambil uang itu dan anak buah kapten sendiri yang membunuhnya. Conflict? What do you mean? Like we steal the money ourselves? No. Di sini, ketegangan terjadi antara Jedi dan agen FBI yang ternyata adalah adiknya sendiri. Jedi benar-benar tidak terima saat adiknya menyinggung hubungan asmara antara dirinya dan Jackie. Perkelahian pun tak terhindarkan. Setelah selesai berkelahi dengan adiknya, Jedi pun menuju toilet untuk menenangkan diri. Tak lama, Danny datang dan meledek Jedi karena berkelahi dengan adiknya sendiri. Jedi pun berpikir, jika polisi masih menyelidiki mereka, artinya polisi belum tahu siapa pembunuh Jackie sebenarnya. Di sisi lain, Dane merasa FBI tidak benar-benar ingin mengusut kematian kapten mereka. Ia pun merencanakan sebuah misi ilegal, yaitu mendatangi lokasi uang kartel untuk memancing sang pembunuh keluar. Saat mereka berkumpul di parkiran, muncul Matt, seorang agen DEA sekaligus teman lama mereka yang datang untuk ikut berbela-sungkawa atas kematian Kapten Jackie. Tanpa membuang waktu, Dane berbohong kepada timnya. Ia mengaku sudah ada perintah dari atasan untuk menyita uang di daerah Helea. Nah, keanehan mulai terjadi di sini. Saat ditanya soal jumlah uangnya, Dane memberikan jawaban yang berbeda-beda kepada tiap anggota. Kepada Numa, ia bilang $250.000. Kepada Ro, ia bilang $150.000. Dan saat tiba di lokasi, ia bilang kepada Lolo hanya $75.000. Ini sebenarnya adalah strategi cerdik Dane untuk mengetahui siapa di antara mereka yang bakal membocorkan informasi ini. Mereka pun menuju lokasi uang disimpan. Sesampainya di sana, anjing mereka langsung mengencingi rumah yang menyimpan uang itu. Danny dan tim pun mencoba masuk dan menggeledah rumah tersebut. Namun si pemilik rumah yang bernama Desi melarang mereka. Desi tak mengizinkan polisi menggeledah tanpa surat perintah. Dengan sedikit paksaan, Desi akhirnya mengalah dan mengizinkan mereka masuk. That's that pushy cop shit I was talking about. Setelah masuk ke dalam rumah, anjing pelacak mereka langsung menuju tempat uang itu disimpan. Dane dan Jedi pun membuka akses menuju loteng rumah itu. Mereka pun naik ke atas loteng itu
dan tak menemukan apapun. Namun saat Jedi menarik kabel yang keluar dari tembok, ternyata uangnya disimpan di dalam ember dan disembunyikan di balik dinding rumah. Danny pun meminta timnya untuk segera menjebol dinding itu. Saat menunggu, Danny dan Jedi menginterogasi Desi. Danny bertanya, rumah ini punya siapa? Dan itu uang milik siapa? Desi pun menjawab kalau ini adalah rumah neneknya yang sudah meninggal 2 bulan lalu. Dan ia tak tahu soal uang itu. Medical bills. Lawyer fees. Tak lama kemudian, Ro memberitahu kalau ia berhasil membobol dindingnya. Saat ember dikeluarkan, ternyata jumlah uang itu jauh lebih banyak dari yang mereka kira. Detik itu juga, Dane langsung menyita ponsel semua orang, termasuk punya Desi. Ia tak mau timnya memberitahu siapapun soal uang itu. Bahkan, Lolo pun tak diizinkan, walau hanya untuk sekadar mengucapkan selamat malam kepada anaknya. It's a quick phone call. It's my girls. I need to say goodnight to them. It Come cannot on. be helped. Perdebatan hebat pecah antara Danny dan Jedi. Jedi ingin segera melapor secara resmi, namun Dane bersikeras ingin menghitungnya di lokasi dan tak boleh ada yang tahu soal uang ini selain mereka. Di tengah ketegangan itu, Desi memberitahu mereka agar pergi saja dan bawa uangnya sebelum ada yang datang. Dan benar saja, tak lama kemudian, Ro memberitahu kalau ada polisi yang menghampiri lokasi mereka. 2 polisi Hyleia yang terkenal korup tiba-tiba muncul dan mengintimidasi tim mereka. Polisi itu bertanya, kenapa tidak melapor saat investigasi di wilayah mereka? Jedi menjawab dengan nada sinis kalau polisi di sini terkenal korup, jadi buat apa lapor? Kedua polisi itu pun jengkel dan mengancam akan melaporkan kelakuan mereka kepada atasan. Tak lama kemudian, Jedi menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah mantan tim VCAT yang kotor. Setelah adu mulut, kedua polisi itu pun pergi. Namun Danny tahu mereka akan segera kembali membawa pasukan. Danny dan Jedi pun bersiap jika mereka datang menyerang. Di dalam rumah, tim sedang sibuk memindahkan uang. Ro mulai bertanya-tanya dan merasa aneh kenapa mereka dilarang melapor. Ro takut mereka kena masalah karena tidak segera melapor ke atasan. Ro juga bilang kalau Jackie masih hidup, dia nggak akan melakukan hal semacam ini. Lolo pun meminta Ro agar tetap tenang. Need to chill, no, cálmate. Tak lama, Jedi dan Danny masuk ke garasi dan meminta tim untuk waspada, karena polisi korup mungkin akan menyerang kapan saja. Jedi lalu meminta Ro untuk berjaga di halaman rumah dan memberi kabar jika ada yang datang. Ro yang berjaga di luar ternyata diam-diam menghubungi seseorang dan melapor bahwa uang sudah ditemukan. Danny kembali menginterogasi Desi. Kali ini Desi bercerita kalau ia sempat dihubungi seseorang yang menitipkan uang itu di lotengnya. Desi diberi pesan, jika ada polisi datang, beri sedikit uangnya, lalu suruh mereka pergi. Dane juga mendapat info kalau Desi ini pernah menjadi informan. Jedi pun bertanya kepada Desi, ia jadi informan untuk melindungi dirinya atau demi uang. Tak lama, telepon rumah berbunyi, suara misterius muncul di telepon mengancam mereka untuk pergi dalam 30 menit dan meninggalkan uang $150.000 dan tak perlu ada yang mati. Mendengar angka itu, Jedi langsung murka pada Danny. Jedi bertanya, berapa info awal uang yang akan mereka sita? Saat itu Danny menjawab $300.000, tapi mengapa si penelepon itu mengatakan $150.000? Padahal kenyataannya lebih dari $20 juta. Jedi bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dan menuduh Danny sengaja ingin mengambil uang itu. Danny bertanya balik, apa Jedi benar-benar mengira dia akan mencuri uangnya? Jedi pun menjawab tak tahu, karena tingkah Danny aneh sejak uang itu ditemukan. Jedi meminta surat perintah, tapi Danny tak memberikannya, hingga Jedi mengancam akan lapor atasan. Namun saat itu, Dane justru menyadari sesuatu. Angka $150.000 itu hanya diketahui oleh Ro.
Ini adalah bukti mutlak bahwa Ro adalah pengkhianatnya. Di sisi lain, Jedi yang mulai tidak percaya pada Danny diam-diam menghubungi Matt untuk minta bantuan. Matt janji akan datang dalam 10 menit, tapi Matt malah menghasut Jedi dengan menuduh Donilla pembunuh Jackie yang sebenarnya. Saat berjaga di halaman, Ro melihat lampu-lampu di halaman rumah menyala bersamaan. Ia berpikir itu adalah sebuah pertanda. Jedi menghampiri Ro, dan Ro menunjukkan salah satu lampu rumah di ujung jalan yang seolah memberi kode. Jedi pun berinisiatif mengeceknya. Saat Jedi pergi, Ro mendapat pesan singkat kalau tim sudah siap. Di dalam rumah, Desi mendengar Danny sedang menelepon atasannya dan hanya melaporkan uang sebesar $150.000. Saat Ro masuk, Desi menceritakan apa yang dia dengar kepada Ro. Danny kemudian keluar dari garasi dan menanyakan keberadaan Jedi. Ro bilang Jedi sedang mengecek rumah di ujung jalan. Danny pun minta Ro mengantarkannya ke sana. Setelah mereka keluar, telepon rumah kembali berbunyi. Numa yang mengangkat mendengar ancaman bahwa penyerangan akan terjadi 10 menit lagi. Di tengah jalan, Danny tiba-tiba bertanya langsung ke Ro, apakah dia berkhianat? Ro tentu saja mengelaknya. Danny pun meminta Ro kembali ke garasi untuk bantu menghitung uang. Sambil menuju garasi, Ro menghubungi tim dan meminta tim segera datang. Tak lama kemudian, Danny kembali ke garasi. Numa pun menceritakan bahwa ada yang menelepon dan memberitahu akan ada penyerangan 10 menit lagi. Benar saja, tiba-tiba lampu padam. Rumah itu dihujani tembakan dari luar. Lolo tertembak di kaki. Danny dan Ro mengejar para penyerang. Terjadi baku tembak, tapi mereka berhasil lolos. Saat situasi kacau, muncul anggota kartel bersama Jedi. Namun, kejutan terjadi. Bos kartel justru memberitahu Dane lewat telepon bahwa bukan mereka yang menyerang. Jackie itu dibunuh oleh polisi, bukan kartel. Mereka bertiga kembali ke garasi. Perdebatan terjadi lagi saat Numa bertanya apakah Danny sudah lapor atasan, dan Danny menjawab sudah. Jedi kembali menagih surat perintah dan curiga. Danny mengarang semua ini demi menguasai uang. Jedi bahkan menuduh Danny membunuh Jackie demi uang itu. Danny yang tak terima pun menyerang Jedi. Perkelahian pecah antara mereka sampai akhirnya dilerai oleh Ro dan Numa. Setelah dilerai, Jedi pergi dari garasi. Danny meminta Numa mengemas uang dan menyuruh Ro menjaga Jedi agar tidak pergi. Namun saat keluar, Ro menyadari ponselnya jatuh saat melerai perkelahian tadi. Ro pun bertanya kepada Desi, apakah dia punya ponsel? Namun ponsel Desi telah disita Danny. Karena panik rahasianya hampir terbongkar, Ro sengaja membakar garasi tersebut. Danny dan tim selesai mengemas uang, dan Danny memberitahu total uang sitaan itu kepada Numa dan Lolo. Tak lama Danny menyadari bahwa garasi terbakar. Dalam kepanikan api, Danny memerintahkan uang segera dibawa keluar. Saat itulah Matt datang. Danny meminta uang dimasukkan ke mobil Matt untuk diamankan. Sementara Numa dan Lolo diminta menunggu pemadam kebakaran di rumah itu. Di dalam mobil, aksi saling tuduh mencapai puncaknya. Saat Jedi bertanya kepada Danny, apakah dia sudah melapor? Danny pun menjawab, sudah. Namun Ro membantah Danny. Ro berkata Danny hanya melaporkan $150.000. Danny balik bertanya kepada Ro, dari mana Ro tahu itu? Lalu Danny menebak bahwa Ro tahu soal itu dari Desi. Ro pun menjawab, ya. Danny pun memberitahu Ro bahwa ia sengaja berpura-pura melapor di dekat Desi, agar Desi membocorkan apa yang ia dengar ke Ro. Danny juga mengatakan bahwa Ro lah yang membocorkan soal uang itu kepada orang yang menelpon itu, karena hanya dialah yang tahu angka $150.000. Namun Ro mengelaknya, sampai akhirnya Jedi mengeluarkan ponsel Ro yang jatuh saat melerai mereka berkelahi. Kali ini, Ro tak bisa mengelak lagi. Danny juga mengatakan bahwa Ro lah yang memanggil polisi Hylia itu. Namun, kejutan terbesarnya adalah saat Ro terpojok, ia meminta menghubungi orang misterius yang selama ini ia hubungi, ternyata adalah Matnik.
Ternyata Mattlah otak di balik semua ini. Matt kemudian menembak Ero, namun meleset. Terjadi baku tembak di antara mereka, namun Danny dan Jedi berhasil dilumpuhkan Matt. Setelah rahasianya terbongkar, Matt mengakui bahwa dialah yang membunuh Jackie. Dia pula yang menyerang mereka di garasi. Namun tak lama, ponsel Jedi berbunyi. Adiknya yang seorang FBI memberitahu bahwa mereka sudah siap menghadang mobil mereka. Ternyata Jedi sempat menghubungi adiknya. Matt pun panik dan berencana membuat alibi bahwa mereka berhasil menangkap kartel dan mendapat sitaan. Mereka akan jadi pahlawan, namun Jedi memberitahu bahwa telepon adiknya belum dimatikan. Jadi, ia mendengar rencana mati. Exit the back of the vehicle with your hands raised. Ro akhirnya berhasil meraih pistol dan menembak Matt, namun hanya terkena rompi anti pelurunya. Matt pun kabur dengan menabrak pembatas jalan. Jedi pun berusaha mengejarnya dengan mengambil mobil adiknya. Ro pun berusaha kabur ke tengah hutan, membawa uang di tas, dan Danny terus mengejarnya ke dalam hutan. Terjadi kejar-kejaran dan baku tembak antara Jedi dan Matt. Namun Jedi berhasil menabrak mobil Matt hingga terlempar dari atas jembatan. Danny juga berhasil melumpuhkan Ro. Jedi menghampiri Matt yang terluka parah. Lalu Jedi membuka tas yang mereka bawa. Ternyata isinya hanyalah buku. Saat Jedi lengah, Matt mencoba menembaknya. Namun Jedi sigap dan menembak Matt tepat di kepalanya. Jika di dalam tas isinya buku, lantas di mana uang itu berada? Ternyata Numa dan Lolo ditugaskan untuk membawa uang itu ke kantor polisi. Sesampainya di sana, polisi menghitung ulang uang sitaan tersebut dan menanyakan jumlah uang kepada Numa dan Lolo. Dan ternyata uangnya sesuai, $20.650.450 tanpa kurang $1 pun. Desi pun sangat senang karena Danny menjadikannya sebagai informan sehingga berhak 20% atas sitaan itu. Dan artinya Desi mendapatkan $4 juta. Desi pun berterima kasih pada Danny. Thank you. Film pun ditutup dengan pemandangan Danny dan Jedi yang sedang menunggu matahari terbit. Mereka berdua mengenang pesan terakhir Jackie. Hiduplah untuk melihat mentari terbit, cerita pun berakhir.